Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan membahas bab baru, yaitu dasar-dasar AC. Pertama kita lihat dari bentuk gelombang dari sumber AC. Di sini ada 6 gambar. Gambar 1, 2, 3, dan 4 itu merupakan sumber AC karena nilainya bernilai kadang positif, kadang negatif. Sedangkan gambar ke-5 dan ke-6 itu bukan sumber AC tapi sumber DC karena nilainya selalu positif. Kemudian yang kedua, dia mempunyai sifat periodik dengan selang waktu tertentu. Jadi pada waktu positifnya dan pada waktu negatifnya itu mempunyai selang waktu tertentu dan sama. Sehingga biasanya sumber AC kalau kita tulis dalam bentuk sederhana yaitu Ft sama dengan Ft ditambah Nt, di mana T kecil itu waktu, sedangkan T besar merupakan periode atau nanti bisa dirubah menjadi frekuensi. Kalau misalkan fungsinya berupa sinus, maka kita bisa menulis Ft sama dengan Vm sin omega T. Pada slide ini kita lihat fungsi sinus di mana gambar 1 dan gambar 2 itu sama, kecuali penandaan pada sumbu X kita yang gambar pertama menggunakan sudut yaitu pi, 2pi atau 180 dan 360. Sedangkan gambar kedua sumber X-nya menggunakan periode. Jadi yang dikatakan satu periode adalah satu gelombang penuh, yaitu pertama sinus bernilai positif, kemudian berubah menjadi negatif sampai menjadi 0 lagi. Itu yang dikatakan satu periode. Kemudian berulang lagi menjadi 3T/2 dan pada akhirnya menjadi 2T. Pada sumber AC nanti kita mengenal istilah fase, di mana kalau kita lihat pada gambar ini, fase dinotasikan dengan theta. Kita mengambil acuan yang dikatakan fase 0 yaitu pada fungsi Vm sin omega T, yaitu di mana gelombang mulai dari titik 0 dari sumbu X dan dia berjalan sampai satu periode penuh. Jika gelombangnya muncul di sisi sebelah kiri sumbu X atau pada saat X-nya minus, maka fungsinya akan berubah Vm sin omega T ditambah theta. Ya, kita lihat pada bentuk gelombang yang digambar dengan garis putus-putus. Jadi kalau fasenya positif, maka munculnya lebih awal sebelum titik 0. Sedangkan munculnya setelah titik 0, maka fasenya negatif. Ini contoh, misalkan ada fungsi Vt sama dengan 12 cos 50T ditambah 10 derajat. Kita diminta untuk mencari berapa amplitudonya, berapa periodenya, berapa frekuensinya, dan berapa pergeseran fase. Yang pertama, amplitudo yaitu ada di sebelum cos yaitu 12, maka amplitudonya 12 volt. Kemudian periode itu sama dengan T. Karena ini di sini adalah 2pi untuk fungsi umum, maka T-nya adalah 2pi dibagi omega. Sehingga 2pi dibagi 50 atau 0,1257 second. Frekuensinya adalah 1/T. Kalau dihitung akan ketemu kurang lebih 8. Soal yang kedua,
kita ingin mencari sudut fase ya antara dua gelombang. Kalau yang tadi gelombang pertama dimulai dari titik nol, tetapi di sini tidak dimulai dari titik nol. Ini misalkan titik nol. Ini misalkan ada dua fungsi yaitu V1 minus 10 cos omega T plus 50 derajat dan V2 sama dengan 12 sinus 2T omega T minus 10. Yang pertama, fungsinya pada saat kita ingin mencari perbedaan sudut fase, maka fungsinya harus disamakan. Kalau fungsi yang pertama menggunakan cos, maka yang fungsi kedua harus menggunakan cos. Baru kita lihat perbedaan fasenya. Nah, di sini kita bisa saja merubah salah satu. Di sini kita anggap fungsi sinus, sehingga V1-nya harus dirubah menjadi sinus. Di sini cara mengubahnya dengan mengurangi 90 derajat. Kenapa dikurangi 90 derajat? Karena kalau kita lihat antara fungsi sinus dan fungsi kosinus itu lebih dahulu fungsi sinus. Sehingga minus 10 cos omega T plus 50 itu kalau kita rubah menjadi sinus akan menjadi 10 sin omega T plus 50 minus 90. Kalau kita jumlah 50 minus 90 menjadi minus 40. Kemudian kita sesuaikan dengan V2. V2 adalah 12 sinus omega T minus 10. Sehingga minus 40 kita urai menjadi minus 10 dan minus 20. Sehingga kalau kita bandingkan, ini V1 ada tambahan minus 30. Maka dikatakan V2 lebih dahulu dibandingkan V1 karena V1 nilainya negatif, sama dengan slide sebelumnya. Jika fasenya positif, dia muncul lebih dulu. Jika fasenya negatif, dia muncul. Oke, ini silakan dikerjakan. Seandainya ada dua fungsi I1 dan I2, berapa perbedaan fase antara dua gelombang tersebut. Oke, kita lanjutkan pada konsep fasor. Definisi fasor adalah bilangan kompleks yang merepresentasikan besaran dan fase gelombang sinus. Misalkan ada fungsi Vt Vm cos omega T plus theta. Di sini kita hanya menuliskan, kalau kita tulis dalam konsep fasor adalah amplitudonya Vm, kemudian yang kedua adalah fasenya pada theta. Sehingga kita mempunyai dua istilah, yaitu kalau kita menggunakan time domain, kita menggunakan fungsi Vm cos omega T plus theta. Sedangkan kalau kita menggunakan konsep fasor, maka V sama dengan Vm dengan sudut theta. Kalau kita lihat pengertian fase positif dan negatif, kalau kita gambar dalam sumbu XY dalam bilangan kompleks, ya, di mana sumbu X-nya adalah bilangan real aksesnya, kemudian sumbu Y adalah bagian imajinernya. Misalkan ada fasor V sama dengan Vm, kemudian fasenya theta. Karena ini tetanya positif, maka kita gambar di atas sumbu X. Kalau misalkan ada fungsi I sama dengan IM minus theta, tetanya negatif, maka kalau negatif kita menggambarnya
atau sebagai acuannya sumbu X di bagian bawah. Jadi kalau positif menggambarnya di atas sumbu X, kalau negatif kita menggambarnya di bawah. Ini tabel dari perubahan dari time domain menjadi phasor domain. Kalau kita lihat di sini, ya, di sini Vm cos omega t plus theta. Kita tulis Vm theta. Kemudian Vm sin omega t plus theta. Kita tulis Vm theta minus 90. Kenapa minus 90? Karena pada satu waktu kita merubah time domain ke phasor domain, kita harus tetapkan kita menggunakan standar cos atau fungsi sinus. Sehingga pada tabel ini kita menggunakan standar cos. Sehingga kalau ada fungsi sinus, kita harus rubah menjadi cos. Sehingga Vm sin omega t plus theta itu harus kita rubah menjadi cos, menjadi Vm cos omega t plus theta minus 90. Sehingga pada bentuk fasornya menjadi Vm theta minus 90. Demikian juga dengan fungsi Im cos omega t plus theta menjadi Im dengan fase theta. Kemudian Im sin omega t plus theta kita rubah dulu menjadi cos, sehingga menjadi Im cos menjadi Im theta minus 90. Oke, kita lanjutkan tentang bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks adalah bilangan yang terdiri dari harga real atau nyata dan harga imajiner atau khayal. Sehingga kalau kita gambar dalam grafik kartesian, maka sumbu X itu adalah bagian real dan sumbu Y adalah bagian imajiner. Sehingga kalau ada titik Z, maka kita bisa menulis adalah X plus JY. Ada 4 bentuk dalam kita menulis bilangan kompleks. Kita bisa menulis dalam bentuk kartesian, dalam bentuk polar, dalam bentuk eksponensial, maupun dalam bentuk trigonometri. Tapi dalam sumber AC yang biasa kita tulis adalah dalam bentuk kartesian, yaitu Z sama dengan X plus JY, atau dalam bentuk polar, yaitu Z sama dengan R dengan sudut theta. Di mana dua bentuk ini bisa saling dirubah. Kalau kita punya bilangan kompleks dalam bentuk kartesian X plus JY, maka jika kita ingin mengubah dalam bentuk polar, maka kita cari nilai R-nya ya, dengan rumus akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Sedangkan tetanya kita cari dengan rumus arkes tangen Y per X. Jika sebaliknya, kalau kita mempunyai bilangan kompleks Z sama dengan R dengan sudut theta, kalau kita ingin merubah dalam bentuk kartesian, maka kita cari nilai X-nya dengan rumus R cos theta. Sedangkan Y-nya kita cari dengan rumus R sin. Di sini dua operasi dari bilangan kompleks. Yang pertama adalah konjugit bilangan kompleks yang ditandai dengan tanda star. Maka jika kita konjugit suatu bilangan kompleks, misalkan ada bilangan kompleks X plus JY, kalau kita konjugit, maka yang berubah hanya tanda dari positif menjadi negatif, sehingga Z konjugit sama dengan X minus JY. Itu jika dalam bentuk kartesian. Jika dalam bentuk polar, yang berubah adalah fasenya, tetanya. Jika misalkan ada bilangan kompleks Z sama dengan R dengan sudut theta, maka bilangan konjugit dari Z adalah R dengan sudut minus theta.
Kemudian kalau kita ingin menjumlahkan atau mengurangi bilangan kompleks, maka yang termudah adalah dalam bentuk bilangan kompleks Kartesian, yaitu dalam bentuk X plus Y. Sehingga kita tinggal menjumlahkan bagian realnya sendiri-sendiri dan bagian imajinernya sendiri-sendiri. Seperti kita lihat pada rumus berikut. Untuk perkalian dan pembagian bilangan kompleks, maka yang termudah adalah dalam bentuk bilangan polar. Sehingga kalau kita mengalihkan dua bilangan kompleks, maka kita kalikan bagian besarannya, yaitu R1 dan R2-nya, kemudian sedangkan bagian fasenya kita jumlahkan. Itu fase 1 ditambah fase 2. Jika kita melakukan pembagian bilangan kompleks, maka yang dibagi adalah magnitudenya, yaitu R1 dibagi R2, sedangkan bagian fasenya kita kurangkan. Fase theta 1 dikurangi theta. Oke, ini ada contoh kita ingin menjumlahkan dua bilangan kompleks, 40 dengan fase 50, kemudian 20 dengan fase minus 30. Karena ini kita ingin menjumlahkan, maka kita harus rubah dalam bentuk Kartesian, yaitu 40 dengan sudut 50 kita rubah menjadi X-nya adalah 40 cos theta, yaitu theta-nya 50, kemudian Y-nya 40 sin theta atau sin 50. Sehingga kalau kita hitung 40 cos 50 menjadi 25,71, sedangkan 40 sin 50 derajat menjadi 30,6. Demikian juga dengan bilangan yang kedua. Sehingga kita memperoleh atau perubahan dari bentuk fase dalam bentuk fasor 20 dengan fase minus 30 menjadi 17,32 minus J 10. Setelah kita merubah dalam bentuk Kartesian, kita jumlah sendiri-sendiri bagian real dan bagian imajinernya. Bagian real kita jumlah 25,71 ditambah 17,32 menjadi 43,03. Kemudian bagian imajinernya 30,64 dikurangi 10 menjadi 20,64. Setelah kita dapat hasil penjumlahan dalam bentuk Kartesian, kita kembalikan lagi dalam bentuk fasor, yaitu kita mencari R-nya adalah akar dari X kuadrat plus kuadrat, kemudian fasenya theta-nya sama dengan arcus tangen dari Y per. Pada slide ini kita ingin mengubah dari fungsi sinus time domain menjadi fasor domain. Yang pertama ada fungsi V sama dengan minus 4 sin 3T plus 50 derajat. Maka di sini pada slide ini yang menjadi acuan adalah fungsi cos. Jadi kalau ada fungsi sinus kita harus rubah menjadi fungsi cos. Di sini acuannya minus sin A sama dengan cos A plus 90. Sehingga kalau ada fungsi minus 4 sin 30T plus 50, maka kita rubah menjadi minus sin menjadi cos. Kalau minus sin menjadi cos. Sehingga menjadi cos 4 cos 30T plus 50 plus 90. Atau akhirnya menjadi 4 cos 30T plus 140. Sehingga kalau kita rubah menjadi bentuk fasor, maka magnitudenya adalah 4 dan fasornya adalah 140. Sedangkan fungsi yang kedua, I sama dengan 6 cos 50T minus 40, karena fungsinya sudah dalam bentuk cos,
maka kita tinggal ambil magnitudenya yaitu 6 dan fasornya minus. Oke, pada tabel ini dituliskan bagaimana fungsi arus dan fungsi tegangan jika sumbernya adalah sumber AC. Misalkan ada resistor, maka pada saat kita ingin mencari hubungan antara arus dan tegangan adalah V sama dengan I kali R. Itu jika fungsinya adalah fungsi arus DC. Tetapi jika fungsinya arus AC, yaitu I sama dengan IM sin omega T, maka tegangannya menjadi V sama dengan R dikalikan IM sin omega T. Kalau fungsinya IM cos omega T, maka V menjadi R IM cos omega T. Demikian juga untuk induktor dan kapasitor. Pada tabel berikut adalah jika yang diketahui adalah tegangan, maka cara mencari arusnya kita menggunakan rumus yang ada pada tabel berikut. Misalkan jika komponennya resistor, kemudian tegangannya diketahui V, maka arusnya adalah V bagi R. Tetapi jika sumber tegangannya sumber tegangan AC, misalkan V sama dengan Vm sin omega T, maka nilai arusnya adalah Vm dibagi R sin omega T. Kalau fungsinya cos, maka IR sama dengan Vm dibagi R cos omega T. Oke, kita lihat jika kita lihat perbandingan dalam kondisi time domain dan dalam bentuk frekuensi domain seperti di gambar berikut, atau jika kita mempunyai fungsi V sama dengan R IM cos omega T plus theta, kita rubah dalam bentuk fasor yang dikatakan dalam bentuk frekuensi domain menjadi V sama dengan R IM dengan sudut theta. Kemudian kalau kita gambar dalam bentuk Cartesian, maka V-nya ada di atas sumbu X karena tetanya positif. Di sini antara arus dan tegangan, kita tahu I sama dengan IM cos omega T plus theta. Kalau kita tulis dalam bentuk fasor IM dengan sudut theta, kemudian kita bisa menghitung tegangan menjadi RIM cos omega theta plus omega T plus theta. Maka kalau kita gambar, maka dia akan berhimpit karena tetanya sama. Di sini berbeda jika komponennya adalah induktor. Jika komponennya kapasitor, ada arus IM V sama dengan IM cos omega T plus theta, maka kita bisa menghitung tegangannya dengan rumus arus pada kapasitor sama dengan L dI per dt, gunakan rumus atau sama menjadi minus omega L dt IM sin omega T. Nah, kalau kita analisis seperti ini, pada karena di buku ini atau di slide ini menggunakan acuan cos, adalah maka yang harus kita rubah adalah tegangan CV, karena fungsinya sinus V sama dengan I dibagi J omega C. Menggunakan acuan kita lihat sin A sama dengan cos A plus 90 arus, sehingga V-nya menjadi omega L itu berbeda omega T plus theta plus 90. Atau dengan kata lain, kemudian kalau kita rubah dalam bentuk arus mendahului dua fungsi itu arus dan tegangan, gambar 9, maka arusnya yang terakhir ya, misalkan magnitudenya adalah omega besar L IM, sedangkan cos 60 T adalah 45 theta plus 90 dialiri, sehingga kalau kita gambar dengan nilai pada gambar 912, kita ingin mencari jika ada yang mempunyai arus yang mengalir pada induktor, arusnya ada di atas sumbu. Kita tahu X
Kalau kemudian karena arus dan tegangan itu bentuk berselisih dalam fasenya bentuk 90, fasor, maka V sama dengan kita J gambar omega arusnya, L, kita gambar tegangannya di mana 90 omeganya 60 derajat lebih peroleh jauh dari cos 60T arus. Kemudian tegangannya dalam bentuk fasor adalah magnitudenya 12, kemudian fasenya 45. Sehingga I sama dengan V dibagi J omega L. Kita masukkan semua nilainya, maka dihasilkan 12 dengan fase 45 dibagi 6 dengan fase 90. Sehingga karena pembagian dan sudah dalam bentuk fasor, maka kita tinggal bagi magnitudenya, yaitu 12 dibagi 6 menjadi 2. Kemudian fasenya kita kurangi karena pembagian, yaitu 45 dikurangi 90 menjadi 45. Kemudian terakhir kita kembalikan dalam bentuk time domain, yaitu I sama dengan 2 cos 60T minus 45. 45 kita ambil dari hasil perhitungan magnitudnya, dari perhitungan fasenya, kemudian 2 kita ambil dari perhitungan magnitudnya. Oke, sekarang coba Anda kerjakan untuk komponen kapasitor yang dialiri tegangan 6 cos 100T minus 30. Berapa arus yang mengalir pada kapasitor tersebut? Oke.